Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sofihana Aziza dari Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Kita bertemu lagi pada video kelima di PPL Mandiri Kolaborasi minggu kedua tepatnya. Dan di sini saya akan membuat video tentang bagaimana apa saja kegiatan yang ada di perpustakaan. Di sini di perpustakaan SD Isriati Baitur Rahman 2, saya dan juga rekan saya melakukan proses klasifikasi dan juga shelving karena ruangannya itu berpindah gitu dari ruangan yang lama ke ruangan yang ada di video kali ini. Nah, sambil melihat videonya, jangan lupa dengarkan penjelasan dari saya juga. Jangan lupa disimak videonya ya. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari perpustakaan itu sendiri. Barangkali di antara kalian ada yang belum tahu atau masih belum paham apa pengertian dari perpustakaan itu sendiri. Nah, secara etimologi, perpustakaan itu berasal dari kata pustaka yang berarti kitab atau buku. Nah, setelah ditambah awalan per dan akhiran an menjadi perpustakaan yang berarti kumpulan buku-buku yang lebih dikenal sebagai koleksi bahan pustaka. Nah, dalam bahasa Belanda dan juga Jerman disebut bibliotek. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007, Pasal 1 menyatakan pengertian dari perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan juga rekreasi para pemustaka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari perpustakaan adalah sebuah lembaga penyebar informasi yang dilaksanakan atas dasar pengelolaan koleksi bahan pustaka baik tercetak maupun non-cetak dengan sistem yang telah ditetapkan sesuai dengan standar yang berlaku dan memiliki fungsi dan kegunaan untuk dimanfaatkan pada masa saat ini maupun masa yang akan datang. Karena saya untuk tempat PPL berada di SD, berarti perpustakaan yang ada di sana merupakan perpustakaan sekolah, di mana pengertian perpustakaan seperti yang telah saya jelaskan tadi berarti perpustakaan yang ada di sekolah seperti itu. Dan untuk pengertian lebih rincinya, perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang ada di sebuah instansi yaitu sekolah yang ikut andil dalam pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar serta berperan penting dalam usaha mencerdaskan para siswa-siswinya dengan menyediakan berbagai koleksi yang dibutuhkan para siswa dan siswi dalam proses belajarnya sehingga dapat tercapainya tujuan pendidikan di dalam sekolah tersebut. Selanjutnya saya akan membahas manajemennya. Menurut Zulkifli, manajemen merupakan proses kegiatan mengelola sumber daya manusia, materi, dan juga metode berdasarkan fungsi-fungsi manajemen agar tujuan dapat dicapai secara efisien. Sedangkan menurut Lagerkelig mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan atau sains yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan manajemen sebagai pertama, merupakan suatu proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Yang kedua, manajemen adalah pejabat atau pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan.
Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa manajemen perpustakaan merupakan suatu usaha atau kegiatan yang dapat menciptakan tujuan yang ingin dicapai secara efektif dan efisien. Dalam proses manajemen terdapat perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, dan juga pengawasan. Nah, dengan demikian, manajemen perpustakaan merupakan sebuah pengaturan sistematika perpustakaan yang dilakukan oleh kepala perpustakaan atas berjalannya sebuah instansi atau perusahaan, yaitu perpustakaan itu sendiri. Mengapa perlu ada manajemen? Karena manajemen diperlukan untuk menjaga keseimbangan dari tujuan-tujuan yang berbeda dan mampu dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Oleh karenanya, manajemen sangat diperlukan dalam berbagai kehidupan untuk mengatur langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh seluruh elemen dalam suatu perpustakaan. Di awal video hingga saat ini merupakan proses klasifikasi, di mana dalam bidang perpustakaan pengertian klasifikasi merupakan penyusunan sistematis terhadap buku dan bahan pustaka lain atau katalog ataupun entry index berdasarkan subjek dalam cara yang berguna bagi mereka yang membaca ataupun mencari informasi. Nah, proses klasifikasi di sini berdasarkan subjek tentunya, yaitu dari pembahasannya, misal matematika, pelajaran matematika, IPA, dan seterusnya, dan juga menurut kelas, karena kalau di SD kan bukunya belum begitu banyak sesuai mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut. Sedangkan menurut KPPI, klasifikasi merupakan penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Secara harfiah bisa pula dikatakan bahwa klasifikasi adalah pembagian sesuatu menurut kelas-kelas. Nah, berarti sesuai dengan proses klasifikasi yang saya lakukan di perpustakaan SD Isyati Baitur Rahman 2 ini, sesuai dengan kelasnya juga dan juga subjek tentunya. Jadi intinya klasifikasi bahan pustaka adalah pengelompokan bahan pustaka itu sendiri menurut subjek dan juga kelasnya. Misal IPA kelas 6 berarti dikumpulkan, dikelompokkan menjadi satu IPA kelas 6 semua, seperti itu. Selanjutnya yaitu kegiatan shelving atau pembajaran, yang merupakan suatu kegiatan menyimpan dan juga menyusun koleksi bahan pustaka yang telah diolah atau diproses menjadi koleksi perpustakaan ke dalam rak-rak buku atau koleksi berdasarkan susunan menurut kelompok macamnya dan juga bidang ilmunya masing-masing maupun urutan nomor penempatan. Jadi proses shelving ini sesuai dengan klasifikasi yang telah dilakukan pada kegiatan sebelumnya. Jadi kegiatan yang ada di perpustakaan itu sambung menyambung ya, jadi satu kesatuan yang runtut seperti itu. Shelving ini merupakan layanan terakhir pada kegiatan perpustakaan, karena
setelah adanya shelving, layanan yang akan disediakan oleh perpustakaan merupakan layanan terbuka supaya pemustaka yang akan mencari buku dapat dilakukan dengan baik dan dapat menemukannya dengan cepat dan juga tepat. Untuk mempermudah pencarian buku, intinya seperti itu. Kegiatan pengelolaan perpustakaan di SD Isriati Baitur Rahman 2 ini bukan hanya klasifikasi dari buku-buku mata pelajaran yang ada, melainkan juga ada dari kumpulan majalah, cerita, ataupun dongeng yang fiksi maupun kisah-kisah nabi seperti itu. Jadi bukan hanya mata pelajaran saja. Semoga kalian dapat menikmati videonya, walaupun kurang bagus, tapi semoga bermanfaat untuk kalian untuk menambah wawasan dan juga pengalaman, mungkin juga bisa ya, karena kan kalian melihat video jadi bisa ikut mempelajari seperti itu. Sekian video yang dapat saya sajikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih, jangan lupa di like, subscribe, dan juga share ke teman kalian. Masya Allah, ini video makobla akhir sebelum akhir. Terima kasih telah menonton. Thanks for watching guys. See you di video selanjutnya, yaitu video terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.